Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Nur Afni, Muhammad Raihan, Handra Saputra, dan saya sendiri Nurvidya Ningsih akan mempresentasikan tentang PSAP 01 dan PSAP 0. PSAP 0 yaitu konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan penggunaan laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah. Tujuannya PSAP 0 sendiri yaitu yang pertama untuk menyusun standar dalam melaksanakan tugasnya, yang kedua penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, yang ketiga ada pemeriksaan dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang 12 disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Yang kedua ada ruang lingkup, yaitu kerangka konseptual, membahas tentang tujuan kerangka konseptual, dan kedua lingkungan akuntansi pemerintah, ketiga ada penggunaan dan kebutuhan informasi para pengguna, keempat ada entitas akuntansi dan entitas pelaporan, kelima ada peran dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan serta dasar hukum, yang keenam ada asumsi dasar karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip serta kendala informasi akuntansi, dan yang terakhir ada unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan dan pengukurannya. Selanjutnya ada lingkungan akuntansi pemerintah, yaitu ciri utama pemerintah dan pelayanan diberikan kepada satu, bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. Yang kedua ada sistem pemerintah otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah. Dan yang ketiga, pengaruh proses politik. Keempat, hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Ada juga ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengadilan, yaitu yang pertama ada anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, yang kedua ada investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, dan yang ketiga ada kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian dan penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah. Kemudian yang lingkungan akuntansi pemerintah itu yang pertama ada bentuk umum pemerintah dan pemisahan kekuasaan, dan yang kedua sistem pemerintah otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah, dan yang ketiga pengaruh proses politik. Keempat ada hubungan antar pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah, dan yang kelima anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan alat pengendalian, dan yang keenam ada investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Yang ketujuh, kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian, dan yang terakhir penyusutan aset tetap. Pengguna dan kebutuhan informasi. Pengguna laporan keuangan. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada 1. Masyarakat, 2. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. 3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Dan keempat, pemerintah. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. 1. Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 2. Manajemen membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksana kegiatan suatu entitas pelaporan. 3. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. 4. Keseimbangan antar generasi, intergenerational equity, membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan. Tujuan pelaporan keuangan.
1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. 2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan. Komponen laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri atas 1. Laporan realisasi anggaran (LRA), 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan SAL, 3. Neraca, 4. Laporan operasional (LO), 5. Laporan arus kas (LAK), 6. Laporan perubahan ekuitas (LPE), 7. Catatan atas laporan keuangan (CALK). Dasar hukum pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain 1. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara. 2. Undang-undang di bidang keuangan negara. 3. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah. 5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. 6. Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Dan 7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Kemudian asumsi dasar. 1. Asumsi kemandirian entitas. 2. Asumsi kesinambungan entitas. 3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang. Selanjutnya PSAP 01. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan pada LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan pada LO, beban, dan arus kas. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Komponen laporan keuangan pokok, yang pertama laporan realisasi anggaran, kedua neraca, ketiga laporan arus kas, dan yang keempat catatan atas laporan keuangan. Kemudian periode pelaporan. 1. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Kedua, apabila laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun, diungkapkan. 1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun. Kedua, fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Selanjutnya yaitu laporan realisasi anggaran. Pertama, LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Kedua, laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan-kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD. Kemudian neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, ekuitas,
dana pada tanggal tertentu. Si singkat neraca daerah. Pertama, aset lancar, kas setara kas investasi jangka pendek, piutang persediaan. Lalu aset non lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya. Lalu kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas dana, dana lancar, dana investasi. Aset, sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Manfaat ekonomi atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, dapat diukur dalam satuan uang. Kewajiban, utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Akuntansi kewajiban diatur dalam PSAP nomor 09. Ekuitas dana, kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas diatur dalam PSAP 03. Laporan kinerja keuangan disajikan oleh entitas pelaporan yang merupakan basis akrual. Laporan kinerja keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari kegiatan operasional. Kedua, beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi. Yang ketiga, surplus defisit. Laporan perubahan ekuitas. Pertama, sisa lebih kurang pembiayaan anggaran. Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya, seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya yang diakui secara langsung dalam ekuitas. Yang ketiga, efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.